Sekali lagi berkaitan acting yang dilakukan oleh saudari IWW Dawai Widiawati itu sangat sungguh-sungguh memprihatinkan dan membahayakan banyak orang. Jadi kalau pas hatinya tidak greget gitu, spontan dia bisa membahayakan dirinya, meloncat langsung dari sepeda motor dan melarikan diri, terus ngambek begitu. Itu sudah berkali-kali pernah terjadi di Purworejo, Pak. Kita pas jalan malam sampai ke Bumen, pulang di tengah jalan di Purworejo, itu saudari Dawai Widiawati tiba-tiba turun begitu saja di tengah. Mungkin omong-omongan itu tersinggung itu terus mencolot, Pak. Jadi tidak bisa menahan dirinya, langsung mencolot ngambek di tengah-tengah pasar, dan saya bujuk untuk pulang itu tidak mau. Jadi saya itu seperti itu. Terus mudah menyalahkan orang lain. Jadi kesalahan apapun yang dia lakukan itu akan ditimpakan kesalahannya itu kepada orang lain. Jadi dia selalu benar. Misalnya dia salah melakukan sesuatu, itu pasti nanti mencari objek lain, orang lain untuk disalahkan. Jadi dia tidak mau dikoreksi, yang benar tuh tidak mau. Diajak benar, misalkan itu kurang panjang, suruh manjangin sedikit gitu, dia tidak mau. Itu yang selama ini saya alami, itu saudari IWW itu seperti itu, cara berpikirnya itu serba terbalik. Jadi kita tidak bisa menyerang secara langsung. Dia akan memutarbalikkan fakta, kita itu seolah-olah bodoh gitu. Jadi kita ini udah bodoh, dibodohi, dan dia akan mengarang-arang cerita seolah-olah kita ini seorang yang biadab, yang tegel sama dia, terus selalu menganiaya dia. Itu sama sekali tidak benar. Kami selama ini sungguh sangat menghargai kehidupannya dan pergaulannya, dan sudah berjalan sekian lama penuh dengan toleransi, Pak. Selalu pakai modus, selalu punya modus baru untuk melakukan suatu kejadian sehingga merugikan semua orang. Jadi tanggung jawab itu selalu ditimpakan atau dipikulkan kepada orang lain, bukan karena dia. Mungkin itu yang termasuk NPD itu ya, narsistik apa gitu, sindrom itu. Dan itu yang selalu dilakukan, selalu ada pola. Jadi awal dia itu tidak ada ketentraman. Misalkan di tengah kota atau apa gitu ya, dia itu minta turun, tiba-tiba minta turun tanpa alasan, langsung turun. Terus jedodot gitu, diajak naik motor lagi tidak mau. Nah, dan itu berlangsung bertahun-tahun itu. Yang di tengah pasar dia pengen apa, ya langsung hari itu juga harus di pasar. Makanya dia kalau di rumah ya tidak begitu betah lama, tapi dia akan berjalan-jalan terus dan tidak mau berhenti. Akan berjalan-jalan terus, seperti masuk di tong setan itu, seluruh tempat permainan harus dimasuki semua. Jadi masih kayak ada ambisil ya. Keingintahuannya itu betul-betul tidak bisa ditahan. Jadi semua lorong, semua tempat harus dia singgahi, dan dia harus mendapatkan potensi apa di situ untuk diambil gitu. Jadi ada orang tua misalnya dirayu, dibantu, seolah-olah dibantu, dikasih ini nanti mas beriannya diambil gitu, dipetet, dan orang itu tidak merasa rugi. Jadi penuh trik, penuh intrik, dan itu segala cara dipakai, mulai dari pura-pura menangis, memelas, terus merajuk, merayu, wes pokoknya jago lah, jagonya jago, paling jago untuk menarik simpati lawan jenis terutama, dan mengajak berdansa, menari, dan hidup bersama, menjanjikan tidur satu bantal dan sebagainya, dan akhirnya dia akan meninggalkan laki-laki itu dalam keadaan sangat mengenaskan. Sudah banyak korbannya, Pak. Korban pelakor namanya Indah Widiawati ini sudah sangat banyak ya. Hanya apakah jerat hukum itu mampu untuk melakukan menjerat seorang wanita yang punya perilaku menyimpang seperti ini? Itulah yang menjadi pertanyaan. Sebabnya selama ini yang menjadi korban selalu laki-laki, Pak. Apalagi sudah sampai di pengadilan agama, nanti yang jadi korban selalu modusnya laki-laki. Kita yang sudah berkorban apa saja, berjuang apa saja,
pada akhirnya tetap masih menjadi tersangka ya, atas cerita dia menjadi pelaku KDRT lah, menjadi ini udah menjadi fakta diceritakan, sehingga kepolisian patut untuk melakukan penyelidikan ke rumah kami dan kehidupan kami. Bapak bayangkan saja, mulai tahun 2000 ya sampai pada tahun 2004 itu saya menerima beasiswa dari UNDP, dari Bank Dunia dan Bank Asia. Jadi network itu saya jalani, saya bekerja menjadi research dan mendapatkan penghasilan. Itu seluruh penghasilan saya kasihkan dia loh Pak. Yang dari Bank Asia itu 3 juta per bulan dan yang 4 juta, berarti relatif 7 juta per bulan itu selama 4 tahun sampai 2004. 4 juta itu saya kirim setiap bulan. Ora ono ketoke Pak. Saya hanya sekira menikmati uang 90.000 atau 10.000 karena apa? Memang kebutuhan dia untuk anak-anak, untuk sebagainya. Nah, mulai 2005 dia turun ke sini minta dikuliahkan, Pak. 2005 minta dikuliahkan D2, 2005, 2006, pokoknya 2008 itu selama 4 tahun itu baru D1. Ya, 2008 D1. Lalu 2009 ngambil S1. Ya. Iya pokoknya 2008 itu di S1 apa ya? Saya tidak tahu, pokoknya S1. Lalu dia menjadi PNS gitu. Nah, selama jadi PNS itu perangannya berubah dan dia seolah-olah menjadi level baru yang tidak tersentuh. Menjadi pokoknya menjadi maskot baru, menjadi sanjungan dan simbol kesuksesan. Nah, begitu. Dan itu mendapatkan hasutan kiri kanan untuk meninggalkan saudara didik gitu loh. Nah, meninggalkan saudara didik dan ditinggalkanlah saya dengan model seperti itu, sehingga peristiwa demi peristiwa jadi seperti ini. Jadi kita meminta Dinas Pendidikan untuk mengusut ini, memberi keterangan tentang ini, tetapi disamarkan. Tidak ada yang berani, maka kami meminta BKD untuk memberitakan diskus. Jadi menangani suatu diskursus ini, bagaimana arah daripada penjelasan tentang hal ini. Kami minta keterangan, penjelasan dan penanganan serius. Apakah itu ada disorder di situ? Ya, ada disorder perusahaan pemikiran otak dan perusahaan masyarakat dan sebagainya. Tentunya kita meminta ini diselidiki secara serius, siapa-siapa saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi dan terlibat dalam hal ini, sekiranya menjadi bahan renungan dan keterangan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada ASN, terutama guru dan sebagainya, kita dapat memberikan kejelasan. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.